Cerita sedih. Allah. Wadah. Pegang tangan saya, Mbak. Pegang tangan saya. Apa saya bilang? Apa saya bilang? Jeda. Saya nggak bisa edit. Saya nggak punya editor. Cerita sedih. Hai Cindilicious, apa kabar? Gak terasa ya, sudah Senin lagi loh. Gimana hari Senin kamu? Apakah sudah ada yang resign? Apakah kamu sudah kepikiran resign? Apakah resign kamu ditolak? Apakah kamu disuruh tahan resignnya dulu? Apapun kejadian kamu hari ini, Cindilicious, selamat datang lagi di Cerita Sedih. Dan kali ini Cindilicious ada 3 cerita lagi yang akan saya bacakan. Ingat, kalau ingin cerita kamu diceritakan di Cerita Cindy, kirimkan langsung ke DM Instagram avanputravan24. Duduk yang manis, ambil makanan kamu, karena kita akan mulai cerita pertama. Halo Kak, aku punya cerita, tapi jangan sebut nama aku ya. Di awal kelulusan, aku punya pacar. Sebut saja Mr. R. Aku nggak punya teman sama sekali saat itu. Tapi ada, tapi nggak bisa sedekat itu untuk curhat. Aku selalu ngerasa sendirian aja. Sampai akhirnya aku bertemu dengan Mr. R. Dia memaksa aku untuk melakukan hubungan intim. Aku nangis, tapi dia nggak peduli. Cepat sekali, kesimpulannya cepat sekali ini. Baru kenal sudah langsung hubungan intim, gimana? Dia memaksa aku untuk melakukan hubungan intim. Aku nangis, tapi nggak peduli. Aku nangis, tapi dia nggak peduli. Sampai akhirnya terjadi Kak Cindy. Teriak pun aku susah. Kalimat pertama, ini paragraf pertama kamu cepat sekali ya. Escalated quick ya. Oke. Tiba-tiba kenal, tiba-tiba Semenjak itu, aku jadi makin pendiam, Cindy. Pemurung, sering melamun. Ternyata, hal itu disadari oleh salah satu cowok. Sebut saja Mr. X. Kita mulai dekat. Nah, bentar. Ini kamu dekat kejadian lagi. Kita mulai dekat, dan entah kenapa, tiba-tiba aku cerita sama dia tentang semua yang aku alami. Aku cerita karena dia menyatakan perasaannya dia sama aku. Dia mau menerima aku apa adanya. Wah, gentleman sekali. Setelah beberapa hari kemudian, aku baru tahu kalau dia punya pacar. Pantes gentleman. Dan posisinya aku itu belum putus dari si Mr. R. Karena aku takut hamil. Jadi intinya, aku dan X sama-sama selingkuh. Tapi kalau selingkuh sama-sama pacaran sih, it's okay wae ya. Terserah ya. Gak kayak cerita yang pertama tuh. Selingkuh tapi sudah sama-sama punya suami, sama-sama punya istri. Sakit emang. Lanjut. X ini bermasalah dengan pacarnya. Karena pacarnya matre. Penuh dengan drama. Harus ada selalu di samping dia. Atau saat dia butuh, X ini harus segera capcus walaupun sedang bekerja. Akhirnya aku putus dengan R atas motivasi dari X. Aku gak pernah memaksa dia untuk putus dengan ceweknya. Tapi dia harus memilih. Kau pilih aku atau pacar kamu? Dan akhirnya Cindy, dia memilih aku. Tapi pacarnya sulit sekali dilepaskan. Ceweknya selalu gak mau diajak putus. Makin lama aku pun jadi ada perasaan sama si X. Karena aku menemukan sosok yang aku butuhkan, Cindy. Tapi X masih gak bisa lepas dari ceweknya. Rebut. Butuh waktu yang lama untuk X lepas dari cewek itu, Cindy. Setelah lepas, akhirnya kita menjalin hubungan serius. Dan saat ini sudah menikah. Yeah! Happy ending. Kamu gak mau jodohin tuh mantannya si X sama Mr. R kamu itu? Siapa tahu jadi gila.
Setelah menikah, kami diberi ujian, Cindy. Belum diberikan keturunan selama beberapa tahun. Gak apa-apa, no ras-ras. Kamu nikmati aja dulu berdua sama Mr. X. Anggap honeymoon yang berkepanjangan, ya kan? Tapi alhamdulillah saat ini kita sudah memiliki anak. Sebelum memiliki anak, aku sempat berpikir, Cindy, apakah aku bersalah pada mantannya si X dan juga bersalah kepada si R? Rasa bersalah itu terus berputar di pikiranku, Cindy. Bahkan saat ini masih sering muncul. Menurut Cindy, apakah aku memang salah telah hadir di hidup si X? Tapi X ini amat cinta sama aku, Cindy. Mau melakukan apapun, bahkan sikapnya jauh berbeda dengan sikapnya dia ke mantannya. Menurut saya sih sah-sah aja ya. Gak ada masalah kalau kamu ngambil pacar orang dan pacarnya memang mau juga sama kamu dan akhirnya kalian hidup bahagia. Itu gak ada masalah. Memang jodohnya dia masih dititip aja ke ceweknya kemarin. Dan kamu juga dititip ke Mr. R. Gak apa-apa kalau sekarang kalian jadian. Pesan moralnya apa sih, Nilicious? Jaga pacar kamu yang sekarang. Siapa tahu kamu sedang jagain jodoh orang. Jadi waktu serah terima masih bagus kondisinya. Lanjut cerita kedua. Hai Cindy. Aku mau curhat dong. Sebelumnya kenalin, aku Lea. Nama samaran. Aku anak perempuan pertama dari 4 bersaudara. Aku anak yang lahir di luar pernikahan, Cindy. Dari kecil, mamaku selalu kasar, suka main tangan. Bukan cuma kasar secara fisik, dari perkata dari perkataan pun sama kasarnya. Tapi cuma ke aku aja. Ke adik-adikku yang lain gak pernah kasar, Cindy. Pertama kali aku tahu aku anak di luar nikah itu pas aku kelas 3 SMP. Waktu itu, tanggal 2 November, mamaku bikin kue anniversary pernikahannya dengan bapakku. Waktu itu, aku iseng tanya, umur pernikahan mama sama bapak berapa? Dan mamaku jawab, sama kayak umurku, Cindy. Berarti kan Paham. Awalnya aku gak sadar, Cindy. Tapi besoknya waktu ke sekolah, aku malah kepikiran. Karena gak tahu mau cerita ke siapa, aku cerita ke guru BK ke sekolah. Kamu oversharing gak sih? Hah? Sekarang kan guru BK kamu jadi tahu kalau kamu anak di luar nikah. Gara-gara kamu cerita. Ini melanggar pasal 1 anak perempuan pertama loh. Apapun masalahnya, dipendam sendiri. Itu. Dari mana saya tahu kakak saya perempuan, anak pertama. Apapun masalahnya, dipendam sendiri. Tanya nih, si Nilicious yang anak perempuan pertama, pasti sakit hatinya dipendam sendiri. Tapi nggak apa-apa, kalau mau cerita di sini, ceritakan aja. Saya baca. Oke, lanjut. Dan akhirnya Cindy, dugaan aku memang tepat. Aku adalah anak di luar nikah. Dan kamu tahu apa, Cindy? Dari kecil aku selalu berpikir, apa salahku sampai mama kasar tanpa alasan sama aku? Kesalahan sebesar apa sih yang aku lakuin sampai mama sebenci itunya sama aku? Dan di umurku yang ke-14 tahun, Cindy, aku tahu akhirnya jawaban dari pertanyaanku itu. Belum bisa judge dulu. Oke, lanjut. Jujur, aku gak marah. Aku gak benci, tapi aku cuma kecewa. Kenapa kesalahan orang tuaku yang mereka lakukan harus aku yang menanggung, Cindy? Semua kasarnya beliau, aku yang menanggung dari kecil, Cindy. Apakah aku salah karena aku sudah berhasil lahir di dunia, Cindy? Dari semenjak aku tahu yang sebenarnya, aku menjadi anak yang semakin pemurung. Aku cenderung selalu diam dan hampir tidak pernah mau bicara. Misalnya guru nanya, apa jawaban nomor 1? Nomor 2 kamu bisa jawab nggak? Nomor 3?
Karena dia kan tetap pemurung dan pendiam. Mama berpikir aku malu jadi anak mama. Padahal aku gak pernah ngomong loh kalau aku malu. Malah aku sayang banget sama Mama Cindy. Aku berpikir kasihan mama pasti dulu dijauhi gara-gara aku ada di perutnya. Pasti dulu mama banyak yang julitin karena aku lahir di luar nikah. Hamil di luar nikah. Dikandung di luar nikah. Pasti dulu mama kesepian karena ada aku. Semua orang jadi jauhin mama. Tapi mama malah berpikir aku malu. Aku gak malu sama sekali Cindy. Justru aku mengerti perasaan mama bagaimana Cindy. Kita buka jalinan kasih aja yuk. Mama kamu suruh cerita juga sini yuk. Waktu itu mama nangis Cindy. Sambil marahin aku. Mama bilang, mama dulu dijauhin. Mama dulu hampir gak dianggap anak sama nenek gara-gara aku. Di situ aku cuma bisa nangis, Cindy. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Tapi gak salah mama kamu yang berbuat. Kenapa jadi kasar ya ke kamu? Mamanya juga aneh. Singkat cerita, aku memilih untuk ke pesantren. Wah, niatku hanya untuk menenangkan diri dari semua yang baru aku alami. Tapi justru aku salah, Cindy. Di pondok pun aku gak bisa tenang. Karena aku kena kasus pacaran. Sebenarnya aku gak pacaran. Aku pun gak suka sama si cowok. Tapi si cowok itu malah ngaku-ngaku kalau kita pacaran. Makanya kita dihukum. Tolong! Waktu itu gak ada yang percaya sama aku, Cindy. Sampai aku dicap sebagai perusak nama baik angkatan aku. Aku selalu sendirian, Cindy. Aku gak punya teman. Aku paling sakit hati. Waktu itu aku telepon orang tua aku minta aku jengukin. Niat pengen nenangin diri, curhat ke mereka. Tapi apa yang aku dapat, Cindy? Aku malah dapat perkataan yang gak mengenakan dari mama. Mama bilang, bapak sama mama gak mau jenguk kamu karena malu punya anak nakal kayak kamu. Ini mamanya kenapa sih? Anak sendiri juga. Aku cuma bisa nangis, Kak. Bentar ya, aku jemur pakaian dulu. Pakai acara jemur pakaian, mau cerita-cerita aja sih. Setelah itu, Cindy, aku gak dijengukin lagi. Aku pun gak pernah pulang. Aku gak mau pulang. Paling pulang pas ada perpulangan aja. Gak pernah kayak tiba-tiba pulang, kecuali emang mendesak banget, Cindy. Selama itu, orang-orang terutama yang di angkatanku masih ngediemin aku, Cindy. Aku gak tahu emang salahku di mana. Padahal mereka pun sama-sama pacaran di pondok, Cindy. Cuma bedanya gak ketahuan aja, munafik memang. Kasihan kamu, Kak. Hidupmu penuh menderita sekali sepertinya. Setelah itu, Cindy, sebulan setelah lebaran, ada kejadian lagi. Ceritanya malam-malam habis selesai beberes, sekitar jam 12 malam, aku pengen ke kamar mandi buat BAB. Aku sering ke kamar mandi belakang karena WC-nya gak... Aku sering ke kamar mandi belakang karena WC... Aku sering ke kamar mandi belakang karena WC-nya gak bermasalah di belakang sini. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu langsung masuk gitu aja. Cowok nyelonong masuk dan kunci pintunya dari dalam, Cindy. Kamu lagi berak, terus ada cowok masuk. Dia gak kebauan? Saya bertanya dengan nada bertanya, penasaran. Terus tainya gimana? Masuk lagi. Aku udah usir dia, Cindy. Jangan lupa cebok dulu sebelum ngusir ya. Aku udah usir dia, Cindy. Tapi sialnya di depan ada ustazah. Jadi aku gak berani karena takut dikira macam-macam. Tapi ditungguin pun sama ustazahnya, Cindy. Dan yang cowok ini gak mau pergi. Gak lama, ustazah ini ngetok dan manggil-manggil namaku. Sontak aku kaget, Cindy. Kenapa si ustazah ini bisa tahu kalau aku ada dalam sini? Iya ya, kenapa ustazah bisa tahu kalau aku berak? Ustazahnya bilang gini, kita tahu kamu lagi di dalam. Di situ aku kaget banget, Cindy. Sekaget-kagetnya. Aku bingung harus bagaimana. Aku cuma bisa nangis mulu. Tapi ya gak apa-apa nangis aja. Dan si cowok malah bilang, udah tenang, habis ini aku cebokin kamu. Gak, bercanda. Udah tenang, habis ini aku bakal kabur supaya kamu gak dihukum lagi. Aku gak nanggapin perkataan dia, Cindy, karena aku sibuk nangis. Singkat cerita, kita ketahuan dan disidang dan aku dihukum lagi, Cindy. Kayaknya hidup kamu sial deh.
Dan hukumannya pun jadi lebih berat, Cindy. Karena kita disuruh piketin semua pondok. Cuma berdua aja. Aku udah nggak bisa apa-apa. Aku cuma bisa pasrah. Aku udah nggak peduli apa-apa lagi. Aku terima semuanya. Kemudian Cindy, aku mulai piket kan sendirian. Mulai dari kamar mandi, kelas, halaman, pokoknya seluruh pondok aku bersihin. Kamu mau nggak bersihin baju aku? Aku banyak banget cucian belum dicuci. Maaf, kurang ajar. Di situ aku nangis sejadi-jadi. Nangis terus, kamu. Oh iya, aku lupa cerita. Aku pernah dilecehin sama guru SD ku waktu aku kelas 4 dan kelas 6. Tapi sampai sekarang gak ada yang tahu tentang ini. Aku mau ngomong apapun, pasti aku yang disalahin. Jadi dari dulu, aku diam aja karena takut salah, Cindy. Kayaknya kamu tuh gak direstuin deh sama ibu kamu. Jadi kayaknya sial terus. Tapi menurut aku, Kak, kamu baikkan sama ibumu. Sudah sama-sama besar. Peluk ibumu, cuci kakimu bagaimana. Peluk ibumu, cuci kakinya bagaimanapun juga itu ibumu. Restu ibumu itu sangatlah penting untuk kehidupanmu ke depan, ya. Daripada kamu sial terus. Pesan moralnya apa sih, Nilisius? Kalau kamu seorang ibu, please sayangi anak-anakmu equally, ya. Setara. Anak kamu itu gak salah apa-apa. Yang salah biasanya kamu sama bapaknya. Kita lanjut ke cerita ketiga. Hai Cindy. Hahaha. Samarin nama aku ya. Aku lihat video kamu FYP di TikTok. Lagi bahas personal trainer. Pembahasan di sana itu kayaknya tentang aku, Cindy. Yang kamu bilang sugar mommy. Aku lihat video kamu di TikTok. Lagi bahas personal trainer. Yang aku bilang sugar mommy. Aku mau lurusin beberapa hal. Hehehe. Boleh ya? Bentar, Sedilicious. Ini sugar daddy yang... Kenapa kalian gak WhatsAppan aja gak sih? Atau apa kayak ketemuan? Kenapa harus lewat sini? Klarifikasi ceritanya. Ini ngarang gak sih? Kita langsung baca aja, Sedilicious. Halo, sebelumnya, halo Sugar Daddy. Afwan fitness juga kok. Salah tingkah, ada Sugar Daddy. Waktu itu, si Piti memang ramah, Cindy. Nyapa semua membernya. Dia kelihatan polos banget. Karena katanya baru di Jakarta. Aku lihat, dia sama sekali belum punya pegang member. Aku lihat dia sama sekali belum pegang member. Tapi memang ramah. Sampai akhirnya dia tanya aku, Cindy. Aku pun tanya-tanya balik. Gimana selama di Jakarta? Dia cerita memang Jakarta keras, Cindy. Untuk makan aja dia masih kurang. Masih cultural shock lah istilahnya. Akhirnya aku nawarin makan siang. Dan dia pun gak nolak. Siapa yang nolak makan siang gratis, ya kan? Selama gak keracunan. Dia baik, Cindy. Polos, ramah. Iya. Om sudah bilang ramah 3 kali, Om. Ya, cukup. Dia baik, Cindy. Polos dan ramah. Waktu itu, aku kasihan kalau dia terjerumus hal-hal aneh di Jakarta. Perhatian. Dia nawarin aku PT, betul. Tapi aku emang nolak. Karena aku emang gak butuh jasa PT. Ya buat apa? Ya buat sekedar nemen-nemenin mungkin. Ya kan? Betul, kalau aku support dia financially. Dan dari situ kami jadi teman dekat. Tapi murni memang aku bantu sebagai teman ya, Cindy. Betul, aku kirim dia makan siang, Cindy. Tapi kadang dia balas beliin aku es kopi cekek.
Kalau ada air susu dibalas air tuba, ini makan siang dibalas es kopi. Apa kayak gitu? Kopi kenangan kek? Apa tuku gitu ya kan? Oh mungkin zaman itu nggak ada ya. Waktu itu kan zaman iPhone XS kalau nggak salah. Mungkin belum ada. Terus Om minum nggak kopinya? Hati-hati Om, asam lambung. Lanjut. Es kopi cekek. Nggak, saya lo ngebayangin dikasih, nih buat kamu. Jakarta dengan semua orang-orangnya ya, Cindy Licious. Pernah bayarin dia kos, tapi waktu itu memang dia kesusahan, Cindy. Katanya nggak achieve target. Baik sekali Om. Dan betul, aku beliin dia iPhone untuk hadiah ulang tahun. Karena dia cerita kalau HP-nya nggak sengaja rusak waktu dibawa ke sauna. Ngapain ke sauna bawa HP? Hah? Ngapain ke sauna bawa HP? Ngapain ke sauna bawa HP? Ih! Tolong. Tapi emang dasarnya dia anak baik, Cindy. Dia tetap kekeh mau cicil setengah harga handphone yang aku kasih ke dia. Wah, bagian yang itu gak diceritain tuh sama dia. Kita memang sedekat itu, Cindy. Aku sering jemput dia untuk pulang ke kos dia. Tapi aku gak mampir, Cindy. Cuma drop aja. Gak mampir mungkin karena gak sudi gak sih, Om? Yang biasa di apart tiba-tiba ke kos. Dia juga kalau weekend kadang main ke apart aku. Sekedar tidur siang atau ngabisin waktu main PlayStation bareng. Sebagai tuan rumah jelas aku sediakan makan juga kan, Cindy. In private, kalau boleh jujur Cindy, dia clingy. Kayak kadang-kadang meluk yang dia anggap sebagai pelukan bro. Atau sekedar nyender ke aku waktu aku lagi nyetir. Katanya dia capek ngajar seharian. Emang ada ya kalau cowok nyender? Siapa yang gak baper coba, Cindy? Tapi karena cerita kemarin aku jadi paham kenapa dia manja ke aku. Hehe. Ya, kita ngebongkar rahasia, Cindy Lizzy. Ya, tapi kan sudah berlalu ya, Om. Udah berlalu. Sakit nggak, Om? Aduh, jadi nggak enak. Masalah. Maaf ya, Om. Masalah ke luar negeri memang aku yang ajak. Tapi nggak ada niatan untuk hal-hal jahat, Cindy. Murni mau ajak si anak baik ini. Dia semakin clingy. Di hotel aja udah peluk-peluk kok sambil bilang makasih sudah diajak, Cindy. Aku sampai ingetin, kan kamu straight. Kok kamu peluk-peluk aku? Dia malah bilang biarin aja. Sumpah bagian yang ini gak diceritain loh kemarin. Makanya malam itu aku beranikan diri, Cindy. Bener kan? Gak ada asap kalau gak ada api. Jujur aku galau. Tapi kayaknya aku ikutin dorongan setan, Cindy. Dan terjadilah hal itu, Cindy. Dan benar, dia tendang dada aku, Cindy. Sakit gak, Om? Sakit gak? Ditendang personal trainer. Gitu. Sabar ya Om. Om sih untung gak dipenjara, Om, dilaporin. Aku kaget banget, makanya sampai marah waktu itu. Wajar dong marah. Tadi siang dia clingy sampai nempel-nempel dan peluk-peluk. Tapi waktu malamnya aku gas, kenapa malah nolak sampai nendang segala. Paham Om, paham. Sakit pula dadaku. Sabar ya Om. Aku cuma bilang, gak sopan cara kamu tendang aku. Kamu lupa aku sering bantuin kamu. Betul, bahasanya halus. Itu aja kok, Cindy, aku gak ngancam dia apa-apa. Dan dia waktu itu langsung minta maaf.
menenangkan aku yang sedang marah. Kok beda ceritanya? Dia bilang refleks gak sengaja nendang. Dia peluk aku lagi Cindy untuk nenangin aku. Sampai akhirnya kita berdua ke bawah suasana Cindy. NANI?! Jujur, gak ada kejadian sampai penetrasi. Cuma ya gitulah Cindy. Gak mungkin saya deskripsikan ngapain. Masalahnya ya Om, cerita yang sebelah tuh beda Om. Jadi kita nanti aja judge. Paginya, betul kami berdebat. Dia merasa dilecehkan. Padahal menurut aku, memang mau sama mau. Tapi aku tenangin dia, kok Cindy, aku minta maaf juga langsung. Aku bilang, aku minta maaf ya, tolong lupain aja yang semalam. Kita lanjut liburan ini supaya nggak rusak momennya. Dan dia setuju, Cindy. Beda lagi, Cindylicious. Aku nggak nyangka ternyata dia cuma pura-pura bahagia di cerita Cindy kemarin. Hehe. Jujur sedih dengernya. Karena waktu itu kayaknya dia happy-happy aja ya. Kita bongkar lagi Cindylicious. Udah kalian WhatsAppan aja sih. Sana. Ketemuan apa ngopi gitu, pakai es cekek. Jangan lewat sini, saya jadi nggak enak. Lanjut. Kalau aku tahu dia nggak nyaman, pasti aku beliin dia tiket pulang, Cindy. Ngapain juga aku liburan sama orang yang nggak nyaman sama aku. Betul, Cindy. Sampai balik di Indonesia, kami nggak kontakan. Dia menjauh, Cindy. Tapi aku kepikiran, Cindy. Jadi aku minta maaf lagi sama dia. Dan berharap bisa temenan lagi. Dan ya, kami masih berteman sampai sekarang. Aku masih bantu dia kalau dia lagi butuh. Kami temenan lama sampai dia pindah kerjaan. Dan akhirnya dia bilang mau nikah, Cindy. Aku datang diundang, Cindy. Jadi apa Om? Jadi tamu VIP? Jadi pagar ayu? Atau jadi... Om, DM lagi dong ke Avan. Kirimin foto waktu bertiga di atas panggung. Om, posisinya di mana? Aku akrab juga sama istrinya. Ramah, cantik. Pasangan serasi lah mereka, Cindy. Cie, jealous. 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 Canda, Om. Canda ya, Om. Jealous. Sekarang pun kami masih temenan dan gym bareng Cindy. Walaupun dia sudah nggak jadi PT lagi. Dan kadang masih aku bantu keluarganya untuk sekedar beli susu anak. Baik sekali. Om, saya mau dibantu untuk beli iPhone terbaru aja Om. Nanti saya temenin fitness Om. 1, 2, 3. Saya janji nggak akan tendang kepalanya Om kok. Ya. Sekian klarifikasi aku, Cindy. Aku baca-baca komen-komen fans kamu, Cindy. Semoga aku nggak dijudge jahat sama Cindylicious ya. Dan sekarang kayaknya aku jadi Cindylicious juga. Aku nungguin cerita Cindy. Makasih, Om. Makasih juga sudah mampir ya. Semoga kalian berdua nggak berantem. Adem ayem. Saran saya, Om, coba perempuan, Om. Enak tau, Om. Cobain aja. Om, gigit Om, lebih cobain Om, ya. Jadi Om bisa buat saling cemburu gitu. Pesan moralnya apa, Cindylicious? Jangan melihat cerita cuma dari satu sisi aja. Harus dari dua belah pihak. Ini saya benar-benar gak nyangka akan di reach out sama sugar daddy online kita, Cindylicious.
Om. Hari Senin saya jadinya kayak berbunga-bunga. Kayaknya sukses gitu buat channel YouTube ya, ada dramanya. Oke, Cindelicious, itu dia cerita Cindy episode 5 kali ini. Sekali lagi, kalau cerita kamu yang ingin ceritakan cerita